Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Haryanti dari SD Negeri 1 Kapungan, CGP, Kabupaten Klaten, Angkatan 11. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Keterkaitan materi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P. 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, 4. Penerapan ke depan. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting dan menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah momen yang paling penting dan menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Momen paling penting, menantang, atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak haruslah menerapkan nilai-nilai guru penggerak diantaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selain menerapkan nilai-nilai guru penggerak, ternyata diharapkan mampu untuk menerapkan 5 peran guru penggerak. 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, 2. Sebagai coach bagi guru lain, 3. Sebagai pendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Penggerak komunitas praktisi. Saya harus belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak tersebut dan berusaha untuk melakukan peran di lingkungan sekolah. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat bersemai benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. 2. Perasaan. Saat mempelajari hal ini, saya merasa jadi lebih tahu dan paham sehingga perlu untuk menerapkannya. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik. Sebab murid memiliki kodratnya masing-masing yang tidak bisa disamakan dengan murid lain. Saya tidak menganggap lagi keberhasilan dalam mendidik diukur dengan ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan semua aspek serta proses pembelajaran yang harus ditingkatkan. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya mendapatkan nilai rendah di kelas. Semua murid adalah sama sehingga saya memberikan perlakuan sama tanpa memikirkan kebutuhan belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Seorang guru sudah menyelesaikan tugas mengajar setelah menyelesaikan materi tanpa melakukan inovasi dan refleksi. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki kekuatan dan kelemahan serta keahlian yang berbeda. Maka, mendidik tidak sekedar mentransfer ilmu saja, namun menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing, agar memiliki budi pekerti yang luhur serta mampu untuk bahagia dalam kehidupannya sendiri maupun di dalam masyarakat. Murid juga memiliki karakter yang beragam, keutuhan belajar yang berbeda sebagai individu, maka perlu untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik
murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru tidak hanya sekedar memberikan pembelajaran sampai materi selesai, namun perlunya memberikan pembelajaran yang inovatif untuk murid sehingga menjadikan pembelajaran menarik dan menyenangkan, serta perlunya melakukan refleksi untuk mengetahui bagaimana kelemahan dan kekuatan sebagai perbaikan di kemudian hari. 4. Penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak? Yang pertama, saya akan melakukan pengembangan diri secara mandiri untuk mengikuti diklat ataupun seminar baik secara online maupun offline untuk pengembangan kompetensi. Melakukan inovasi saat proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi murid. Pembelajaran yang selalu berpihak pada murid, melakukan refleksi pembelajaran ataupun kegiatan sehingga terjadi perbaikan. Selanjutnya, melakukan kolaborasi dengan murid, wali murid, serta rekan sejawat sesuai dengan peran guru penggerak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.